能不情绪附和？一想到你我就很气不舒服，也不害羞。现在堕落文化影中有，下次我用它写什么就为了何求？Mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang. Xiao Yan berbalik dan menatap Moning. Telapak tangannya bergetar, dan Bahuang Xuan menghantam laut langsung dari kejauhan dan menyapu telapak tangannya. Hehe, kamu serius? Moning berkata ketika dia melihat ini, tapi suaranya memudar, dan Xiao Yan perlahan mengambil bagian belakang Bahuang Xuan di belakangnya, dan kemudian merawat pakaiannya. Xiao Yan kemudian melihat ke atas, menatap Moning, dan berkata, jangan khawatir, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus memotongnya sebelum mengatakannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dewa yang jatuh itu tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat dewa yang jatuh itu, mata judi tiba-tiba menyusut, dan sudut mulutnya juga menunjukkan cibiran. Dia berkata, pria ini akan menderita. Aku berspesialisasi dalam daging. Pasukan dihancurkan olehnya, dan 8 bintang 8 juga bisa dihancurkan. Petik 2. Ketika judi melihat dewa yang jatuh, dia bahkan lebih percaya diri daripada Xiao Yan, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Wan Mo Temple mendengarkan perintah, kali ini tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan, bunuh aku. Wajah Moning tiba-tiba berubah, rupanya juga merasakan kekuatan jera dari tubuh dewa yang jatuh, tubuh memancarkan momentum, tidak berani ceroboh. Mata Moning menyipit, matanya terkunci langsung pada tubuh Xiao Yan, ia berencana untuk memotong Xiao Yan langsung dan memotong Xiao Yan terlebih dahulu. Kaki Moning melihat ke depan, dan air laut di bawah kakinya menyebabkan gelombang besar. Kemudian tubuhnya berbentuk seperti bola meriam meledak dan ingin memotong dewa yang jatuh secara langsung. Xiao Yan melihat langkah seperti itu oleh Moning, dan itu sangat santai. Di sisi lain, Raja Siput Laut memberinya keringat dingin. Untuk peri pertempuran bintang 5, setiap hit dari peri pertempuran bintang 8 adalah fatal. Wow, di bawah kecepatan penuh lari Manning, air laut mengeluarkan suara gemetar dari aliran air. Jalannya lari Manning menunjukkan lengkungan, yang hanya memotong dewa yang jatuh. Selama dia diberikan 5 detik, Manning sudah cukup. Bunuh atau sakiti Xiao Yan dengan serius. Sekitar setengah jalan, Moning lebih percaya diri ketika melihat dewa yang jatuh tidak tergerak. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan menoleh ke samping, menatap Moning yang datang, tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir itu lambat? Begitu suara Xiao Yan jatuh, tubuh asli dewa yang jatuh itu menoleh dengan tajam. Sepasang mata biru tampak lebih jahat di dalam air. Saat dia melihat ke arah Moning, tubuh itu seolah nyala api meletus dalam sekejap, api itu meledak menjadi kekuatan yang kuat. Boom! Begitu dewa jatuh menginjak air laut, dia seperti pergi ke tanah yang datar, tubuhnya meledak, dan kecepatannya yang luar biasa membuat Moning merasakan kulit kepalanya menggeliat untuk sementara waktu, menonton panah yang jauh seperti anak panah yang keras bergegas ke arahnya. Dewa degenerasi yang datang tidak merasakan fluktuasi gas sumber setengah sutra, tetapi membuat Moning merasakan palpitasi. Apakah ini, bukan Guilei? Moning Xin berkata, tapi sekarang dia tidak bisa tidak memikirkannya, dewa yang jatuh sangat cepat, dia harus bertabrakan dengannya, tidak mungkin untuk membypassnya dan menyerang Xiao Yan secara langsung. Pedang hitam dan peradangan hitam naik di tangan Manning, dan momentum peri pertarungan bintang 8 juga dilepaskan hingga ke puncaknya. Sosok itu mandek, dan telapak jari-jari menghantam pedang hitam itu. Heian melompat ke ujung jari, dan kemudian garis cepat ditarik di depan kami. Gas sumber abadi turbulen juga mengalir keluar dari aliran, dan garis-garis aneh berubah menjadi segel padat, dan garis hitam dipadatkan dengan yoga, yang juga memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Formasi Jiuku Heian. Menekannya. Moning menghela nafas dengan marah, dan Fayin hitam adalah pembombardan sengit terhadap dewa yang jatuh yang datang. Keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Manning 8 Star Fighting Immortal secara alami dari level domain, dan kekuatan mereka cukup sombong.
Mata Xiao Yan sedikit menyusut. Saya tidak berharap bahwa maning tersembunyi begitu dalam, saya tidak tahu berapa banyak. Tidak ada Jiang Ya yang bisa menandingi. Xiao Yan memikirkan senyum pahit. Sekarang sepertinya Fighting Gods League telah memenangkan kejuaraan di World Realm Contest, aku takut bahwa banyak pasukan sengaja membiarkannya. Tentu saja, sangat mungkin bahwa Fighting Gods League berpartisipasi dalam World Realm. Hegemoni hanyalah kedok, mereka tidak memperhatikan sama sekali. Atas nama Dewa Aliansi Pertarungan, tidak mungkin lemah kecuali, ini adalah sesuatu yang mereka perhitungkan. Kekuatan maning benar-benar ganas. Xiao Yan tidak bisa tidak berkeringat. Situasi di depannya tidak seoptimis yang diharapkan. Yang paling penting adalah masih ada banyak pria kuat di belakang maning. Dosian, ada 10 bintang 6 dan 20 ditambah bintang 5 Dosian, Vaselif seperti itu tak terkalahkan. Di kejauhan, saat ini menghadapi Dewa Jatuh formasi Ningku Jiuku Heian, dia masih tidak memilih untuk mundur, bagaimanapun, dia adalah boneka, metode berpikir dan pertempurannya cenderung tunggal, dan dia hanya bisa memegang tinjunya untuk mengguncang maning. Formasi Jiuku Heian. Boom! Tinju yang merosot dari dewa yang jatuh terguncang terhadap formasi 9 Ku Heian yang ajaib dari Bing, berdengung. Formasi Jiuku Heian adalah serangkaian 9 suara, kekuatan sengit pecah sepenuhnya, dan tinju dewa yang jatuh ditekan oleh suara 1 inci demi 1 inci, dan Moning mencibir melihat itu. Tubuh genit tidak bisa memicu badai apapun. Moning berkata dengan nada yang tidak bermoral, menyaksikan dewa yang jatuh tertekan olehnya, mencibir. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini, dan menjawab, saya mendorong Anda untuk tidak terlalu besar. Begitu suara Xiao Yan jatuh, aku mendengar suara bunyi klik datang dari kepalan Tuhan yang jatuh pada formasi Heian Moning yang disempurnakan 9. Aku melihat retakannya menyebar dengan cepat dan akhirnya, bang! Hancur begitu saja. Moning tiba-tiba menyipitkan matanya, dan sepertinya dia tidak mengharapkan formasi Jiuku Heian-nya hancur. Setelah dewa jatuh menghancurkan arai, tubuhnya tidak stagnan, dan dia langsung menuju Moning lagi. Moning segera bangkit. Dewa yang jatuh tidak di belakangnya sama sekali. Kedua sosok berada di laut. Di tengah satu sama lain, seluruh lautan terguncang setiap kali menyentuh Hong. Semakin dia bertarung dengan Moning, semakin dia kaget. Dalam waktu singkat, dia bermain ratusan putaran. Dalam ratusan putaran ini, tidak ada Moning yang menang, semuanya berwarna biru besi dengan tinju para dewa yang jatuh. Lengan Moning gemetar, tulang kepalanya aus, dan darah mengalir. Efek dari kekuatan kutukan melemah, dan lengan maning kembali beraksi, tetapi kurang lebih terpengaruh. Brother Gengping, bisakah aku masih merasa nyaman dengan pijatan ini? Xiao Yan berdiri kembali, dengan senyum di wajahnya, memandangi setan-setan berwajah besi, mengejek dari waktu ke waktu. Moning mendengar itu, bukannya marah, dia malah menyeringai dan menjawab, itu tidak buruk, tapi agak berat, tapi aku akan melihat berapa banyak masalah yang bisa kamu tanggung. Ahem, kakak Gengping, aku orang yang serius, jadi jangan dipusingkan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ketika Moning menarik sudut mulutnya, tubuhnya bergerak lagi. Fluktuasi aneh. Sama seperti Moning bertarung dengan dewa yang jatuh, Xiao Yan tiba-tiba merasa rompi itu dingin, jadi dia tiba-tiba berbalik dan melihat sosok melewati kerumunan dan bergegas ke arahnya. Xiao Shao, berhati-hatilah. Pada saat yang sama, Judy bergegas keluar dan menghentikannya. Xiao Yan melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa semua anggota lain dari kuil Wan Mo semua memandangnya di sini, bergegas ke arahnya dengan segala cara. Xiao Yan menggaruk dan menggaruk kepalanya. Tampaknya dimanapun kamu memilih kesemek selalu menjadi orang yang terlihat paling lembut. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, beberapa tokoh bergegas, tatapan Xiao Yan diarahkan pada Raja Siput Laut. Raja Siput Laut berhenti, menatap dewa yang jatuh yang bisa menghadapi Moning, Siput Laut. Wang tiba-tiba menggigit gigi perak. Semua prajurit Siput Laut, bunuh aku. Raja Siput Laut menghela nafas, dan tubuhnya juga menjarah. Kekuatannya 8 bintang cukup untuk menjebak setidaknya 37 bintang. Tetapi bahkan jika Raja Laut itu terperangkap oleh 3 orang, satu adalah Judy, masih ada pejuang bintang 7 dan banyak orang kuat. Xiao Yan sedikit mengernyit, kekuatan para kapten laut ini sangat lemah,
dan mereka untuk sementara waktu terperangkap di kuil 10.000 sihir karena jumlahnya. Namun, ini bukan rencana jangka panjang. Dalam waktu yang lama, puluhan ribu kapten laut akan sama-sama berjuang bersih. Tim Intrepid sudah siap dan menjaga Xiao Yan. Namun, tim pemberani tidak cukup kuat. Kecuali untuk Xiao Yan, itu adalah kriket naga, tetapi itu hanya pejuang jangka menengah Samsung. Namun, yang terburuk dari kuil Wan Mo juga adalah Samsung Fighting Fairy. Jelas bahwa itu hampir menghancurkan. Wajah-wajah tim yang tak kenal takut semua bermartabat. Xia Zhenghui telah melepaskan kekuatan jiwanya di wilayah Kuasi. Bahkan jika dia bisa menjebak satu atau dua, waktunya tidak akan terlalu lama. Tidak cukup untuk berurusan dengan Moning saja. Apa masalahnya? Tetapi kekuatan kuil 10.000 setan benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada akhirnya, beberapa sosok melewati lapisan blokade. Mereka dengan putus asa datang ke sisi Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit, tapi itu bukan waktunya untuk menembak sekarang. Jika dia diperlukan untuk menyelesaikan orang-orang ini, maka tidak ada yang bisa berurusan dengan Manning. Ada 3 tokoh, petarung bintang 7 dan 2 petarung bintang 6, 3 tokoh itu lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan, yang hanya petarung bintang 5, bukan lawannya. Bunuh dia dengan cara apapun. Ketiganya bernyanyi serentak, semuanya mengekspresikan rasa membunuh yang kuat, menunjukkan tekad mereka untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan lambat, dan bahkan Bahuang Xuan tidak siap untuk mengeluarkannya, tetapi berkata pelan, Raja Skala Naga, berapa lama Anda akan tinggal di? Saya tahu Anda sudah bangun sejak lama. Begitu suara Xiao Yan jatuh, sosok melintas di sisi Xiao Yan, sosok itu lebih tinggi dari Xiao Yan, sangat kuat, mata ramping, sepasang mata merah dengan mendominasi tak berujung, bahkan lebih mengenakan baju besi yang sangat tampan, Ding Yue jelas dirancang untuk Raja Naga selama waktu ini. Hei, tubuh baru, butuh waktu untuk membiasakan diri, hanya 3 ampas ini. Begitu Raja Skala Naga melambaikan tangannya, dia berkata dengan dominan, menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan terbatuk 2 suara, Xiao Yanzi, senjata apa yang kau miliki di sini? Xiao Yan memberi Raja Dragon Scale tatapan putih, dan kemudian melewati penguasa hitam 8 bar di belakangnya ke Raja Dragon Scale. Raja Skala Naga melihat pada penguasa hitam barbar hitam gelap di tangan Xiao Yan, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia berkata, mengapa merusak senjata, versi yang lebih besar dari lempengan itu, hanya saja tombak di tangannya terlihat bagus, dan aku akan meminjamnya. Raja Naga berskala mengatakan bahwa dia melihat ke depan dengan tatapan dominan, dia siap untuk bergegas ketika dia melangkah maju, tetapi dia ditarik oleh Xiao Yan sebelum dia bergegas keluar. Tunggu Raja Skala Naga, aku sekarang merasa bahwa kekuatanmu hanya seorang pejuang bintang 4. Xiao Yan memandang Raja Skala Naga dengan ragu, dan Raja Skala Naga tiba-tiba tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Aku hampir lupa, Xiao Yanzi datang ke Xianyuan Qi dan tanpa kekuatan Xianyuan Qi, tidak ada cara untuk naik. Dragon Scale King berkata dengan senyum pahit, ketika dia meminta uang, sepertinya terlalu banyak konseling. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dia melemparkan cincin Na secara langsung, dan di cincin itu disimpan 100 juta Xianyuan Qi dan, cukup untuk Raja Dragon Scale untuk berbelanja secara royal. Kamu tidak akan berencana untuk menerobos sekarang. Xiao Yan menyaksikan Dragon Scale King langsung mengeluarkan puluhan juta Xianyuan Qi dan kemudian tidak tahu metode apa yang harus digunakan, langsung berubah menjadi sumber Xian Qi yang kuat, dan kemudian dituangkan ke dalam keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, 3 orang kuat dari kuil Wan Mo telah tiba. Xiao Yan hanya bersiap untuk mengambil penguasa berat Bahuang Xuan dan mulai bergerak. Raja Skala Naga berhenti satu tangan di depan Xiao Yan. Berkata, ketiganya diberikan kepada saya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Begitu suara Raja Skala Naga jatuh, kali ini, tubuhnya langsung digeledah, di antara 3 orang di 10.000 kuil, ada seorang prajurit bintang 7 yang kuat, dan Raja Skala Naga menyukai nama ini. Tombak di tangan Seven Stars Fighting Immortal bergegas pergi. Cari kematian. Pria itu juga berteriak dengan marah. Aura abadi di tubuhnya ajaib, dan itu terlihat sangat berbeda dari aura abadi yang normal.
Suara meninggalnya Dragon Scale King sama seperti naga yang berteriak dan bersiul dengan bebas di air. Tidak hanya Dragon Scale King seperti ini, tampaknya semua darah keluarga naga telah meningkat di air laut. Gunakan tombak itu untuk Laozi. Raja naga itu tampak seperti perampok, menatap tombak di tangannya, seolah tombak itu sudah menjadi miliknya. Dan Xiao Yan masih khawatir tentang kekuatan Raja Naga Skala, tetapi telapak Raja Naga Skala ditemukan, dan sumber energi abadi yang bergejolak dituangkan ke lengannya. Untuk sesaat, lengan naga 100 kaki muncul. Dan keluar, menuju pertarungan peri bintang 7 adalah keadaan darurat. Dragon Scale King sangat berpengalaman, dan hampir tidak memberikan kesempatan kepada Seven Star Fighter. Lengan naga mendorong cakar naga untuk merobek air laut secara langsung, bersiul. Tapi Phoenix bintang 7 itu bukan vegetarian, dan sumber keabadiannya yang agung juga melonjak, dan tombak di tangannya terkejut oleh suara binatang buas, dan seketika itu binatang buas yang miskin dan aneh. Itu terlihat seperti harimau dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ketika sepasang sayap darah dibuka, ia mengaum dan bergegas menuju cakar naga dari Raja Skala Naga. Bang, bang, bang. Cakar naga dari Raja Skala Naga bertabrakan dengan binatang buas yang miskin dan aneh itu dengan ganas, dan cakar binatang buas yang aneh dan aneh itu juga dengan gila direnggut dari lengan naga, dan tiba-tiba mereka mendengar kecelakaan logam. Begitu mata naga skala raja membeku, lengan naga menyusut langsung, tetapi tangannya berubah menjadi cakar naga, tubuhnya meledak, dan dia naik langsung di belakang binatang buas yang miskin dan aneh, menghadap kedua sayap darah. Ketika itu sobek parah, itu sobek sayap darah secara langsung, dan akhirnya kepala binatang buas itu hancur, dan segera pecah. Pada saat ini, Xiao Yan menatap Raja Naga dan merasakan kekuatannya lagi. Dia benar-benar bangkit dari peri ember bintang 4 ke peri ember bintang 5. Namun, tidak ada awan guntur peri di atas langit, yang membuat Xiao Yan sangat penasaran. Kamu pergi untuk menyelesaikannya, orang ini yang akan aku pecahkan. Para petarung bintang 7 berteriak, dan dua petarung bintang 6 lainnya segera mengalihkan pandangan mereka pada Xiao Yan. Keduanya mengangguk dan menyapu menuju Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama, bentuk Raja Skala Naga juga tersapu bersama, ekor naga menyapu langsung ke arah keduanya, dan ekor naga besar melilit yang kuat pasukan langsung membom keduanya. Pada titik ini, napas Raja Dragon Scale telah mencapai 6 bintang. Lawanmu adalah aku belum cukup bermain. Raja Dragon Scale menghela nafas dengan marah, dan prajurit bintang 7 juga merasakan sesuatu yang salah, dan terbang keluar lagi, menyerang Raja Dragon Scale. Kedua orang yang diserang oleh Raja Naga Skala juga marah, tetapi mereka benar-benar mendengarkan kata-kata Raja Naga Skala. Setelah mereka menstabilkan tubuh mereka, mereka bergegas menuju Raja Naga Skala. 3 pengepungan Dragon Scale King, tetapi Dragon Scale Kings tidak panik, tetapi diam-diam menunggu ketiganya untuk menyerangnya. Kecepatan menyelesaikannya. Towering the Seven Stars, dan dua lainnya mengangguk. Pada saat ini, Raja Skala Naga mengubah tangannya menjadi lengan naga, dan di belakangnya ada ekor naga yang panjang. Ini adalah bentuk pertempuran khusus dari naga, mengubah dagingnya yang kuat menjadi senjata yang paling solid. Tetapkan Lao Su. Kamu takut melihat bintang-bintang dalam lamunan matahari. Dragon Scale King mencibir, pada saat ini momentum tubuhnya tiba-tiba meledak, momentum yang kuat membuat kulit kepala ketiga pria itu mati rasa. Bagaimana mungkin? Metode rahasia apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatan dengan begitu cepat? Mata bintang 7 Dosian tiba-tiba menyusut, tepat sebelum napas bintang 5 Dragon Scale King. Ini hanya dalam sekejap mata, naik ke 7 bintang. Dosian. Tetapi ketiganya tidak mundur, dan mereka tidak tahu apa itu Raja Skala Naga, mereka hanya bisa menggigit peluru. Raja Naga Skala tersenyum ganas dan menembak dengan sangat ganas. Cakar naga mencabik-cabik sebanyak mungkin dan langsung mendorong 3 nyawa kembali, tetapi Raja Skala Naga tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia mengarahkan 7 bintang dan menyeret mereka. Hidup, kemudian sepasang tanduk naga di dahi mengeluarkan raimang, suara menusuk, langsung menembus 7 bintang. Tiba-tiba dia membunuhnya, dan kemudian mengambil tombak di tangannya. Tentu saja, mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, dia tahu apa peralatannya tentang menjilati, dan dia tidak lupa untuk menghilangkan nafsu makannya. Dia menimbang tombak dengan satu tangan, dan menyisihkan bibirnya,
dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, hal ini terlalu ringan, dan aku harus menemukan gadis kecil Ding Yue untuk mengubahnya sebelum aku bisa memanggil tanganku. Melihat bahwa 7 pejuang bintang semuanya dibunuh oleh Raja Dragon Scale, 2 pejuang bintang 6 lainnya ngeri. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Setelah kembali ke Tuhan, mereka minum, tarik. Raja Naga Skala mencibir, dan ketika dia menginjak telapak kakinya, dia berlari keluar, tiba-tiba menakuti 2 pejuang bintang 6. Tetapi hanya terbang di tengah jalan, sosok Raja Naga itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian darah menyembur keluar, dan napasnya tiba-tiba menjadi tercengang. Lalu ia memarahi dan berkata, "Sial." Saat Xiao Yan juga terbang, menatap Dragon Scale King dengan cemas dan bertanya, "Apakah Anda terluka?" Raja Naga itu menghembuskan nafas panjang, meluruskan kekacauan sumber abadi dalam tubuh, dan kemudian menjawab, "Agak ingin memulihkan kekuatan, terlalu banyak, kembalikan saja." "Apakah kekuatanmu 7 bintang?" Xiao Yan terus bertanya. "Peri berjuang 7 bintang. Kau terlalu diremehkan oleh tuan kecilmu dan aku. Jika kau bisa kembali ke masa kejayaan, kau seharusnya bisa menerobos ke peri pertempuran bintang 9 atau dewa bertarung." Melirik, dia mengekspresikan sedikit ketidakpercayaan. "Cepat dan pulih, ada gayung bintang 8 yang menunggumu untuk menyelesaikannya." Xiao Yan segera mendorong perahu turun ke air dan membawa bebek-bebek itu ke rak. King of Dragon Scales terbatuk 2 kali, dan tersenyum sedikit memalukan. Tuan kecil mengatakan bahwa, bahkan jika itu dapat dipulihkan, pasti tidak akan mungkin dalam waktu singkat, sudah sangat baik untuk dapat menstabilkan di 7 bintang. Anda harus memikirkannya sendiri. Petik 2. Xiao Yan menatap Raja Naga Skala. Ketika Xiao Yan berbicara dengan Raja Naga Skala, ada suara keras di kejauhan. Xiao Yan dan Raja Naga Skala memandangnya sebagai tanggapan. Di lautan ini, terjadi pertempuran yang kacau. Senjata dan berbagai ledakan berdering di mana-mana, tetapi setelah suara keras ini, seluruh lautan bergelombang keras. Melihatnya bersamaan dengan suaranya, melihat sosok benar-benar melesat ke belakang. Sampai dia melihatnya dengan jelas, mata Xiao Yan menyipit tiba-tiba. Sosok penembakan retro ini bukan orang lain, itu adalah dewa yang jatuh. Anda tahu, ketika dewa yang jatuh berurusan dengan judi, itu hanya putaran. Itu adalah kerugian besar bagi judi. Bahkan jika iblis ini terlalu ganas, ia hanya dewa bintang 8, dan dewa yang jatuh tubuh Xiao Yan adalah tubuh dewa bertarung, bahkan jika dia bisa terjerat, situasi ini ditabrak oleh terbang tidak terduga oleh Xiao Yan. Maning memiliki sesuatu. Hati Xiao Yan tiba-tiba menyulut perasaan yang tidak terduga, dan sosok ajaib di kejauhan berdiri tegak, dengan darah mengalir di atas tinjunya. Tentu saja, bahkan jika sosok sihir itu lebih kuat, dia menghadapi tubuh dewa yang bertempur, tetapi bukannya dia bisa mengatasinya dengan mudah. Tubuh dewa jatuh menembak kembali Bai Zhang sebelum akhirnya stabil. Perhatikan dengan cermat, celah telah muncul di lengan kiri dewa yang jatuh, dan Moning tidak tahu bagaimana kerusakan dewa jatuh itu begitu parah. Orang ini tidak mudah. Raja Skala Naga terkejut, selalu mengikuti Xiao Yan. Dia secara alami tahu kekuatan dewa yang jatuh. Dia bisa memecahkan lengan dewa yang jatuh dengan kekuatan pejuang bintang 8, petarung bintang 8 biasa. Dosa sama sekali tidak mungkin. Begitu dewa yang jatuh ingin disapu lagi, suara Ding Yue keluar, berkata, "Xiao Shao, cepat-cepat mengingatnya, dan keluar dari kendali." Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. "Kelas yang bagus, jangan hancurkan di sini." Ketika Xiao Yan memindahkan pikirannya, dewa yang jatuh menghentikan tubuhnya. Ketika Xiao Yan melambaikan tangannya, dia meletakkannya di ruang angkasa. Pada anak. Di kejauhan, Moning menyaksikan Xiao Yan memulihkan kriket, lalu dia menjabat tangannya, wajahnya sakit, dan dia menyeringai, "Ini pria yang sangat keras, ini benar-benar agak memalukan." Tidak heran Jiang Ya bertengkar denganmu ternyata menjadi penolong ini. Petik 2. Apa? Takut aku mematahkannya? Moning bertanya-tanya ketika Xiao Ning menyaksikan Xiao Yan menyingkirkan dewa yang jatuh. Itu hampir seperti artinya, misinya telah selesai. Biarkan aku berdiskusi denganmu. Xiao Yan melambaikan tangannya di belantara, dan momentum pejuang bintang 5 juga meletus. Bahkan lautan, Xiao nyala api masih menyebar, dan momentumnya tampak mengerikan. Momentum kembali ke kekuatan, kekuatan ke kekuatan,
Tidak peduli seberapa luar biasa momentum Xiao Yan, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya hanya pejuang bintang 5, dibandingkan dengan pejuang bintang 8 seperti badut balok melompat. Kakak Xiao Yan, bukan karena aku tidak berbicara dengan baik, apakah kamu kekuatan bintang 5 peri berperang datang kepadamu untuk menjadi lucu? Moning mencibir, kata-katanya dengan rasa ejekan. Xiao Yan tersenyum sedikit, ada kekuatan dalam dirinya untuk waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tahu bahwa kekuatan Moning benar-benar hancur olehnya. Jika dia ingin mengalahkan Moning, Xiao Yan hanya bisa mengorbankan kartu hall-nya. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan 6 keinginan, saya takut dia dapat melawannya. Meskipun kekuatan 6 keinginan dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dalam waktu singkat, waktunya sangat singkat. Jika Manning menyelesaikannya, maka dia akan berada dalam bahaya. Tapi Xiao Yan tidak punya pilihan selain bertarung dengannya. Xiao Yan mengeluarkan Ling Yun Xuantian dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia siap untuk menggigit Ling Yun Xuantian dan pada saat yang sama, langkah kaki Xiao Yan juga menjulur ke depan, dan bentuk tubuhnya langsung keluar. Cina berubah menjadi sentuhan Chang Hong dan langsung menuju Manning. Mata Moning sedikit menyipit. Pada perjalanan sebelumnya, Moning tahu betul bahwa Xiao Yan adalah laki-laki. Xiao Yan sama sekali bukan orang yang ceroboh. Kadang-kadang dia tampak ceroboh, tetapi pada kenyataannya, dia hampir berada dalam kendali Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak takut padanya, jadi pasti ada ibu kotanya, jadi Moning tidak berani peduli. Momentum Moning juga meletus, tetapi dewa yang jatuh itu bukan vegetarian, dan Moning juga terluka. Ada beberapa trauma dan cedera internal. Setidaknya Manning tidak dalam masa kejayaannya sebelumnya. Boom! Moning tidak ragu, sumber abadi tiba-tiba meledak, matanya menjadi lebih tajam, dan dia melesat ke arah Xiao Yan yang datang. Pedang hitam dan nyala api hitam di tangan Moning berkedip-kedip, ketika dia melambaikan pedang hitam, dia membawa nyala api hitam dan menyelimuti Xiao Yan. Moning sangat galak ketika dia menembak, tidak meninggalkan emosi. Dragon Scale King dan tim yang tak kenal takut juga mengepalkan tangan mereka untuk Xiao Yan dalam pertempuran. Aku ingin melihat kartu hall macam apa yang disembunyikan Brother Xiao Yan, berani jadi besar. Moning tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xiao Yan adalah orang yang sangat cerdas. Apa yang dia katakan, sepertinya dia memprovokasi Xiao Yan. Faktanya, semakin dalam seseorang, semakin baik perilakunya. Tenang dan tidak bermoral. Hah. Nyala api di mata Xiao Yan menyala, dan saat dia akan bertarung dengan Moning, Xiao Yan menggigit Ling Yun Xuantian dan pada saat yang sama, kekuatan 6 keinginan dalam tubuh meledak. Kecepatan sosok itu tiba-tiba meningkat lagi, dan momentum tubuh bahkan mencapai puncak Fighting Immortal bintang 8. Di tengah-tengah udara, Moning, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku, menyaksikan tubuhnya terbungkus bertanya-tanya berapa kali lebih kuat dari sebelumnya, sumber abadi, tapi panah yang tidak dapat meninggalkan tali tidak dapat dipulihkan. Segera, Moning adalah sumber dari gas abadi yang bergelombang di tubuhnya. Dua jari menyentuh pedang hitam lagi, dan api hitam tiba-tiba mengisi satu sama lainnya. Di atas tinjunya, menyaksikan Xiao Yan yang bersiul, Moning juga bergegas terburu-buru. Boom, boom, boom. Keduanya segera bergulat bersama di udara. Xiao Yan menyeret penguasa berat Bahuang Xuan, juga menggertakkan giginya, meraung dengan marah. Tentara penembak gempa 5 tembakan. Situasi tubuh Xiao Yan tak terbendung, yang secara langsung memimpin kekuatan yang kuat untuk menghantam pedang hitam Manning dengan ganas. Dentang. Dengan suara yang tajam, Xiao Yan langsung menghantam pedang hitam di tangan Manning, dan sosok Manning bahkan lebih memalukan. Penguasa berat Xiao Yan di tangan Xiao Yan juga mengambil kesempatan itu dan memukulnya dengan keras di pinggang. Moning mendesis tiba-tiba. Namun, Xiao Yan tidak memberikan kesempatan kepada Moning untuk menstabilkan tubuhnya. Ia dipromosikan ke puncak Phoenix bintang 8 Xiao Yan dengan kekuatan 6 keinginan. Itu bukan kedok. Xiao Yan merasakan kekuatan Moning dan hanya sebuah kekuatan. Di tengah-tengah peri pertempuran bintang 8, dibandingkan dengan puncak peri pertempuran bintang 8 Xiao Yan, itu adalah dua alam kecil yang lebih rendah. Mungkin ada celah dalam metode rahasia umum, namun, ini adalah produk dari Zichen Virtual Spirit Tower,
yang tidak hanya membuat kekuatan Xiao Yan mencapai puncak peri pertempuran bintang 8, tetapi juga lebih kuat dari puncak sesungguhnya peri-peri pertempuran bintang 8, Xiao Yan. Lemah. Penguasa ini adalah amarahku. Aku paling benci berpura-pura orang, aku Xiao Yan akan melihatmu sebagai teman, tetapi kamu menipu aku. Kata Xiao Yan marah, sementara itu, dia tampak seperti hantu dan memegang tangannya. Penguasa berat Bahuang Xuan adalah sikap 180 derajat di udara. Gempa 5 kali 5 tembakan. Xiao Yan, puncak 8 Star Fighting Fairy, melemparkan ledakan kedua penguasa 5 gempa ke langit, dan melihat sumber keabadian pada penguasa suci, dan tubuh Xiao Yan menjadi sangat ringan. Berat misterius digandakan. Setelah diprovokasi oleh pasukan Xiao Yan yang hancur, Moning tidak bisa bergerak, dan menghancurkan penguasa dan menghancurkannya ke perutnya tanpa penyimpangan. Oh! Seteguk besar darah menyembur keluar dari Moning, dan tubuhnya langsung menabrak dasar laut. Xiao Yan tahu bahwa ini jelas tidak cukup. Dia harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya secara langsung. Moning mencoba menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan telah menyusul, dan mata Moning menunjukkan warna yang mengejutkan, tetapi ia hanya menstabilkan tubuhnya, dan sebuah suara terdengar di telinganya lagi. Pukulan ini adalah kesedihanku. Hah! Tinju pemadam kebakaran Xiao Yan yang diam meledak dan langsung terbuka, lengannya dibungkus dengan kekuatan yang menghancurkan, dan membom tubuh Ning. Tubuh Moning kehilangan kendali lagi, tetapi matanya menunjukkan tampilan yang lebih mengejutkan, karena dia melihat dua Xiao Yan. Dia tidak tahu bahwa ini adalah operasi avatar kutub bayangan yang dilakukan oleh Xiao Yan. Kekuatan, Xiao Yan dapat menunjukkan lebih sempurna, sehingga tidak mungkin untuk melihat mana yang merupakan tubuh asli dan mana yang merupakan tubuh palsu. Dua sosok, Xiao Yan, itu seperti hantu dan sangat cepat. Mereka tidak memberi Moning kesempatan untuk bernapas. Tubuh mereka saling terkait dan mereka membuat suara membenturkan. Di bawah, ini terlihat sangat menyedihkan. Mata semua orang tertarik pada masa lalu, dan mereka semua menyesap pendingin udara. Adapun Raja Laut, matanya tiba-tiba mandek. Jika bukan karena pertempuran yang menghidupkannya kembali, itu akan lama untuk terkejut. Pria ini, apa alasannya, dia telah bermain babi dan makan harimau. Kata Raja Laut dengan senyum pahit, mengingat kata-kata yang telah dia goda sebelumnya, dan sekarang dia adalah yang paling konyol. Bahkan dia bukan Moning lawannya. Pada saat ini, peri bintang 5 yang dia pandangi tidak lengkap dan tidak punya ruang untuk melawan. Tampaknya setelah beberapa saat, Ning akan dijalani oleh Xiao Yan. Mati. Bang bang. Wajah tawanan Moning adalah darah, dan dia tampak malu. Pada saat ini, dia mengepalkan giginya, matanya penuh dengan niat kuat Xiao Yan untuk membunuh. Sial. Moning berteriak, dan ketidakmampuan Xiao Yan untuk bergerak, tiba-tiba meremas jari-jarinya, dan kemudian menembak tiba-tiba. Boom! Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga Xiao Yan tidak siap untuk meledak dan dibuka, hanya sesaat, avatar kutub bayangan Xiao Yan langsung hancur, dan tubuhnya ditembak ke belakang, segera. Darah mulut besar keluar. Pada saat yang sama, tentara yang dekat dengan siput laut semuanya ditangkap dan dihancurkan secara langsung oleh kekuatan tak kasat mata ini. Tubuh Xiao Yan juga ditembak mundur sebelum akhirnya stabil. Matanya bahkan lebih terkejut. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Moning baru saja bergerak. Xiao Yan merasa sangat akrab dengan aksi jari ini. Itu benar. Fagositosis Xiao Yan berarti bahwa daya ledaknya juga jari manis. Xiao Yan ingat baik-baik bahwa dia adalah tangan kanan dan Moning adalah tangan kiri. Tidak bisakah Moning, seperti dia, mendapatkan jari aneh ini? Jika bukan karena kemampuan Xiao Yan untuk menekan Moning, Moning tidak akan dengan mudah mengusirnya, tetapi kekuatan yang kuat ini, bahkan jika Xiao Yan telah naik ke puncak 8 Star Fighting Fairy, masih akan menderita cedera internal kecil. Moning berdiri di kejauhan, setelah menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat penampilan lolongan serigala. Dibandingkan dengan cedera Xiao Yan, ofensif Xiao Yan hanya memberinya ruang. Jika bukan karena kekuatan aneh, Xiao Yan mungkin akan membunuhnya hidup-hidup. Saudara Xiao Yan, Anda bersembunyi sedikit lebih dalam, tapi saya kira Anda harus menggunakan beberapa metode rahasia untuk sementara ditingkatkan ke 8 bintang. Jika tidak terduga, Anda tidak punya banyak waktu tersisa.
Setelah Moning menstabilkan napas, dia tidak lupa untuk menggoda Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, tanpa omong kosong, sosoknya seperti panah dari tali lagi, meledak. Boom! Melihat badai hebat Xiao Yan, Moning tidak sabar, tetapi tubuhnya bergerak. Sumber gas abadi mengalir keluar dan berubah menjadi telapak tangan besar. Kemudian dia menukik dan menangkap ratusan ubur-ubur. Orang-orang Hailing yang ditangkap oleh Moning kehabisan vitalitas mereka secara instan, dan hanya ada satu tubuh kering yang tersisa. Xiao Yan melihat adegan aneh ini dan lebih yakin dengan spekulasi itu. Seperti 9 dari 10, Moning memiliki jari bernama Sheng Sheng, dan Xiao Yan jarang menggunakan jari-jarinya. Salah satunya adalah bahwa Xiao Yan tidak begitu memahaminya, dan yang lainnya adalah bahwa Xiao Yan merasa kejam, jadi dia jarang menggunakannya. Namun, dengan melihat tingkat kemahiran Moning, jelas bahwa ia telah sepenuhnya memahami penggunaan jari. Sebaliknya, Xiao Yan sedikit putih, dan ia juga tahu satu atau dua jari. Mata Xiao Yan menyipit, dan fagositosisnya juga memancarkan kekuatan aneh. Dia tidak melahap kehidupan orang lain, tetapi melahap kekuatan kutukan yang tidak bisa dilihat. Saudara Xiao Yan, Anda akan mati seperti ini. Ekspresi Moning juga menjadi keras kepala saat ini, dan tubuhnya memancarkan rasa membunuh yang kuat. Sebelum Xiao Yan menembak tanpa ampun, ia benar-benar menghancurkan Ning marah, membunuh pikiran. Moning juga terluka parah. Dia tidak yakin berapa lama kekuatan Xiao Yan bisa dipertahankan, jadi Moning juga berencana untuk membuat pukulan penuh. Bahkan jika Xiao Yan tidak bisa dibunuh, dia juga harus benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya. Tetapi pada kenyataannya, Xiao Yan juga sangat gugup di sini, karena kekuatan Liu Yu tidak bisa bertahan lama, jadi ide Xiao Yan konsisten dengan Moning. Pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Xiao Yan juga ingin menggunakan trik ini untuk menyelesaikan masalah sihir. Kedua mayat itu ditarik keluar pada saat yang sama, dan mereka sangat mirip. Kedua Moning dan Xiao Yan menjepit jari-jari mereka dengan erat, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa jari-jari yang dicubit oleh keduanya persis tangan yang berlawanan. Xiao Yan adalah jari manis tangan kanan, sedangkan Moning adalah jari manis tangan kiri. Ketika Moning menyerbu, wajahnya penuh percaya diri. Dia jelas tahu kekuatan gerakan ini, dan bahkan percaya bahwa pukulan ini akan membunuhnya 100%. Sebaliknya, Xiao Yan tidak percaya diri seperti Moning. Lagi pula, Jiang Ya bisa terbunuh untuk pertama kalinya, dan dia juga dibunuh secara tak terduga, sehingga Xiao Yan, kekuatan fagositosis ini, tidak bisa diharapkan atau dikendalikan. Namun, fagositosis Xiao Yan mengacu pada melahap semua kekuatan kutukan di sekitarnya. Kekuatan kutukan yang dipancarkan oleh puluhan ribu orang Hailing membuat Xiao Yan juga merasakan sedikit pembengkakan di jari-jarinya. Merasa bebas. Hah. Kedua sosok itu terbang melintasi air laut, memicu lapisan ombak, dan keduanya tampak tidak pernah berada di jalur harimau, tak satu pun dari mereka yang mundur sedikit pun. Saudaraku Xiao Yan, kalau begitu aku akan lebih tersinggung, silakan mati. Moning mencibir, tangan kirinya tiba-tiba keluar, memegang jari manis tangan kirinya dan membidik Xiao Yan. Xiao Yan, yang datang dari kekerasan, melihat gerakan Moning, matanya juga sedikit cemberut, dan juga tidak diketahui apakah jari-jari Moning persis sama dengan desisan, yang membuat Xiao Yan sangat bingung untuk sementara waktu. Jarak antara keduanya kurang dari puluhan kaki. Xiao Yan juga tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, persis sama dengan postur Moning, satu tangan kiri dan satu tangan kanan. Ketika Moning melihat postur Xiao Yan, seluruh pria terkejut, seolah-olah ada banyak semut yang merayap di kulit kepalanya, seolah-olah ada guntur di telinganya. Tentu saja, kamu juga mewarisinya. Ekspresi terkejut Moning pertama, kemudian ekstasi, wajahnya cemberut dan mata merah. Warisan. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya bahwa jari ini menggantikan jari aslinya, dan Xiao Yan tidak tahu bahwa jari ini sebenarnya adalah warisan. Adapun warisan apa yang tidak diketahui Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan hanya merasa jari itu sangat aneh. Dia mampu menelan energinya dan kemudian melepaskannya ke dalam kekuatannya sendiri. Tetapi fagositosis Xiao Yan berarti bahwa saya tidak tahu apakah ia memiliki hubungan dengan kekuatannya. Itu tidak dapat menyerap terlalu banyak, termasuk kekuatan kutukan. Itu juga membuat Xiao Yan merasakan batasnya.
Setelah menyerap, jarinya memiliki perasaan. Hei, sekarang kita semua adalah pewaris, mari kita lihat siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris sejati. Moning mencibir di wajahnya. Alasan mengapa dia mengikuti Xiaoyan dari awal adalah karena blok hitam bertemu Xiaoyan. Ada getaran pada waktu itu, tetapi itu tidak jelas. Setelah Xiaoyan mendapatkan jari ini, balok hitam itu bergetar. Bergemuruh. Di bawah badai keduanya, laut itu seperti monster yang meraung. Pertempuran sengit ini segera menarik perhatian semua orang. Bahkan jika pertempuran itu sangat sengit, mereka menghentikan pertempuran tanpa sadar dan melihat ke atas perlahan. Dua sosok di udara. Tampar, tampar. Saya melihat dua jari berdering di udara. Suara aneh dan pemandangan aneh ini muncul di depan semua orang, dan pertama kali mereka semua menunjukkan keraguan mereka. Trik-trik aneh membuat semua orang agak gelisah. Solusi. Namun, saat berikutnya, kedua mata itu tidak bisa melihat kekuatan yang ganas dan tak habis-habisnya meledak seketika, sehingga air laut di sekitar Xiaoyan dan Moning semua terjepit, dan keduanya langsung menuju ke lingkungan vakum, dan pada saat yang sama, situasi khusus di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Kedua kekuatan ini meletus, dan keduanya terluka lagi, meludahkan darah pada waktu yang hampir bersamaan, darah merah melilit mata mereka berdua, dan darah melonjak di tubuh mereka. Xiaoyan menarik tubuhnya dan sepertinya kesakitan. Brother Xiaoyan, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Saya juga putra Tianxuan, tetapi sayangnya, saya tampaknya sama dengan Anda, dan saya satu-satunya yang dapat bertahan. Setelah pertemuan itu, akan ada perkelahian, jadi hari ini, hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Moning terlihat seperti serigala, dan otot-otot di wajahnya mengejang, dan dia bisa melihat bahwa dia tidak perlu Xiaoyan menjadi ringan. Meskipun, aku tidak begitu mengerti apa jari ini, atau apa yang disebut putra surga di mulutmu. Jika kamu ingin mengatakan siapa yang bisa bertahan hari ini, aku tidak berpikir itu akan menjadi kamu, Xiaoyan menyeringai. Bibir yang merah dengan darah tersenyum pada Moning, dan ada kepercayaan yang tulus di matanya. Itu belum tentu. Meskipun kamu dan aku sama-sama terluka, tetapi kekuatanmu ditingkatkan dengan beberapa metode rahasia, dan aku seorang petarung bintang 8 yang nyata, jadi kekuatanmu jatuh, bahkan jika aku adalah tubuh yang terluka serius, itu juga bisa membunuhmu dengan mudah. Semakin banyak Moning berkata, ekspresi wajahnya menjadi lebih memalukan, dan akhirnya senyum yang lebih arogan muncul. Kata-kata Manning benar, dan tepat setelah kata-kata Manning selesai, efek dari kekuatan 6 keinginan dan efek Ling Yun Xuantian dan juga benar-benar menghilang, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba turun dari puncak peri pertempuran bintang 8 ke peri pertempuran bintang 5. Awal, penurunan tajam dalam kekuatan menyebabkan Xiaoyan, yang sudah terluka serius, untuk menambah cedera, dan sekali lagi darah muncrat, Moning tahu ketika melihatnya, dan tebakannya benar. Moning tertawa dan merasa bangga, seolah-olah pertempuran ini telah berakhir. Selama kekuatan Xiaoyan jatuh, tubuhnya yang terluka parah hanya bisa menjepit Xiaoyan sampai mati. Kakak Xiaoyan, tampaknya Tuhan tidak peduli denganmu. Sayang sekali. Jika aku masih bisa memberimu waktu untuk tumbuh dewasa, aku mungkin ditanam di sini hari ini, tapi aku tidak ingin menunggumu, Yin dan yang berkata aneh pada Xiaoyan. Pada saat ini, dia bahkan lebih percaya diri, menanggung rasa sakit di tubuhnya, mengeluarkan pedang hitam di tangannya, siap untuk membunuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertegun, Xiaoyan tahu dalam hatinya bahwa tubuhnya telah mencapai batas, dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kepada Zan. Zan sudah tua, sepertinya kamu sudah tua lagi. Transmisi kelelahan Xiaoyan ke menara Zichen Suling sepertinya pingsan kapan saja. Menurut alasan, krisis hidup dan mati ini Zan Lao tidak dapat melihat kematian, tetapi bantuan Xiaoyan tampaknya telah memasuki jurang maut. Seperti sebelumnya, Zan Lao masih tidak memiliki gema, Xiaoyan tersenyum pahit. Orang tua, aku benar-benar pada batas kali ini. Jika kamu tidak melakukan tembakan, aku benar-benar ingin kentut di sini kali ini. Xiaoyan kelelahan usahanya dan mengirimkan suara ke menara spiritual Zichen virtual. Pada saat ini, Xiaoyan sudah tanpa kekuatan apapun, energi sumber abadi dalam tubuh sudah mengering, dan ia didukung oleh daya apung dari vakum itu sendiri.
Moning memegang pedang hitam dan datang ke arahnya perlahan. Lukanya sangat serius, jadi kecepatan aksinya sangat lambat. Tentu saja, sebagian alasannya adalah bahwa Manning 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, jangan pingsan. Dikatakan bahwa jika kamu mati dengan mata terbuka, kamu masih bisa mengingat kembali ingatanmu tentang kehidupan ini dan biarkan aku mengantarmu naik. Moning berkata perlahan, dia tidak pernah berharap, hari ini dia akan bertarung dengan Xiao Yan ke dalam situasi seperti itu, tetapi Moning sangat senang, karena setelah membunuh Xiao Yan, dia bisa mendapatkan jari Xiao Yan. Dengan cara ini, kedua tangan kiri dan kanan memiliki jari fagositik, yang akan menjadi kartu hall terkuatnya. Mata Xiao Yan buram dan dia melihat Moning semakin dekat, tapi Xiao Yan tidak memiliki kekuatan bergerak. Pada saat ini, cincin ruang di atas jari Xiao Yan menyala, dan sesosok tiba-tiba muncul, dan sosok ini secara alami adalah Ding Yue. Ding Yue memegang senjata aneh dan mengarahkan langsung ke Moning. Xiao Yan ingin menghentikan Ding Yue, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengantuk dan menyapu tubuhnya, dan matanya tampak memiliki banyak berat. Petik 2 titik titik titik. Melarikan diri. Xiao Yan mengeluarkan sepatah kata dari giginya, Ding Yue mengabaikannya sama sekali, hanya untuk melihat sumber gas abadi melonjak keluar, dengan cepat mengondensasi bola energi cahaya di bagian atas senjata. Oh, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekasih kecil, Brother Xiao Yan, kamu tidak baik. Moning mencibir, dan dia secara alami merasa bahwa kekuatan Ding Yue hanya seorang pejuang bintang 3, dan dia hanya bisa menggunakan satu trik. Untuk membunuh. Xiao Yan membuka matanya dengan rajin, mengertakkan giginya, dan jika Zhan Lao tidak pernah menembak lagi, Ding Yue harus mati di sini. Xiao Yan kaget, dan tiba-tiba memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Bayangan. Jika bayangan itu bisa dipanggil, pasti akan bisa menyelesaikan krisis ini. Dalam menghadapi hidup dan mati, bahkan jika rentang hidup rusak, itu adalah masalah kecil. Seperti kata pepatah, pegunungan hijau dibiarkan tanpa khawatir. Tapi intinya adalah, Xiao Yan tidak tahu bagaimana bisa memanggil bayangan aneh ini. Sekarang Xiao Yan telah mencapai titik kematian. Jika Xiao Yan mati, bayangan itu akan keluar sekarang. Harus keluar. Boom! Artileri energi di tangan Ding Yue memacu seberkas cahaya dan menyapu menuju Moning. Hah! Pedang sihir hitam Ding Yue diarahkan pada sinar energi Ding Yue tersapu di langit. Aku melihat bahwa kecepatan energi Ding Yue langsung. Mata Ding Yue sedikit menyipit, sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya sebenarnya adalah selembar kertas atau mudah terkoyak. Ding Yue ingin menunda beberapa waktu untuk Xiao Yan, tetapi pada saat ini, pukulan acak pihak lain adalah untuk menempatkan Ding serangan Yue mudah dihancurkan, dan pukulan ini cukup untuk membuktikan bahwa serangan Ding Yue tidak berguna. Mata Moning tenggelam. Meskipun Ding Yue tidak menimbulkan ancaman besar baginya, itu membuat seluruh tubuh Moning waspada. Semakin lama waktu berlalu, semakin rentan itu untuk kecelakaan yang tak terduga, jadi Moning menahan rasa sakit, menggigit giginya, menghabiskan semua kekuatannya, dan bergegas menuju Xiao Yan. Mata Ding Yue tegas dan tubuh kurusnya berdiri di depan Xiao Yan. Ding Yue tahu bahwa dengan kekuatannya, menghadap Manning adalah lengan belalang sebagai mobil. Dia mengguncang pohon dan tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia masih tahu akhirnya. Berdiri di depan Xiao Yan sama seperti sebelumnya, Xiao Yan berdiri di depan semua orang. Tak kenal takut. Mata Xiao Yan merah. Semua yang dilakukan Ding Yue membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak. Dia menggigit giginya lagi dan mendengar suara retakan di tubuhnya. Xiao Yan benar-benar berdiri lagi, agak galak. Rasa sakit muncul di tenggorokan Xiao Yan. Ah! Deru memilukan hati Yan Yan menyebar, bahkan Moning pun kaget. Sungguh luar biasa bahwa Xiao Yan mampu bergerak, bahkan jika ia berada di batas, bukan kekuatan yang membuat Xiao Yan mampu berdiri. Itu iman. Keyakinan Xiao Yan adalah penjaga sederhana. Dia ingin melindungi teman-temannya, ini adalah kepercayaan yang mendukung Xiao Yan di sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa mati. Ding Yue, datang di belakangku. Xiao Yan berlumuran darah, tetapi infeksi air laut melemahkannya, tetapi pucat di wajah Xiao Yan menunjukkan bahwa ia mengalami kehilangan banyak darah. Ini adalah akhir dari panah otomatis.
Sebuah tangan bersandar di bahu Ding Yue, dan Ding Yue ditarik di belakangnya dengan tangan yang lemah. Ding Yue Jiao sedikit gemetar. Melihat tubuh yang ceroboh di depannya, mata Ding Yue menjadi basah dan merah. Meskipun sosok di depannya terlihat seperti orang tua, di mata Ding Yue, itu sekuat gunung. Xiao Shao. Suara Ding Yue bergetar, hatinya bergerak seperti ribuan lapisan ombak. Emosi ini tidak pernah dirasakan oleh Ding Yue. Seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan garis keturunannya dapat melakukan segalanya untuknya, bahkan hidupnya. Untuk melindunginya dengan baik. Ding Yue percaya bahwa, meskipun bukan dia, siapapun di tim yang tak kenal takut, pria ini tidak akan ragu untuk berdiri di depan semua orang dalam hidup dan mati. Hanya di depan orang-orang yang dia anggap penting, dia bisa hidup tanpa rasa takut, takut tanpa rasa takut, sama seperti dia memberi tim nama Fearless, yang berarti tanpa rasa takut dan hati. Kakak Xiaoyan, ini bukan waktumu yang keras kepala. Bukankah cantik jika kekasih kecilmu pergi ke Huang Quan Road bersamamu? Dengan cara ini, Huang Quan Road tidak akan sendirian. Moning melihat dan menarik Ding Yue di belakangnya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dia kurang dari 10 kaki jauhnya dari Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke Ding Yue dan berkata dengan cepat, Ding Yue, biarkan semua orang mengungsi ke sini. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak menunggu reaksi Ding Yue, telapak tangan ini diambil oleh kehidupan Xiaoyan yang terbakar, yang secara langsung mengeluarkan Ding Yue dari ruang hampa udara di air laut ini. Xiao Shao, tolong hidup, ayo. Ding Yue menembak mundur, dan Yu Yin masuk ke telinga Xiaoyan. Aku tidak melihat bahwa Brother Xiaoyan masih orang yang benar, tetapi kamu dapat yakin bahwa tidak masalah apakah kamu mati atau tidak, hari ini semua orang, termasuk binatang buas dari keluarga Hailing, harus tinggal di sini. Moning menatap kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan diam-diam memasukkan babau Yuan Lingguo yang sebelumnya diperoleh ke dalam mulutnya, dan sekarang tidak ada cara lain. Saya harap seperti yang dikatakan Ding Yue, Lingguo babau Yuan ini akan bekerja lebih baik ketika terluka parah. Tapi jangan menjadi buah biasa, Xiaoyan diam-diam berdoa di dalam hatinya. Mengandalkan buah untuk menentukan hidup dan mati, Xiaoyan menganggapnya lucu. Babau Yuan Lingguo ditelan oleh Xiaoyan, sesaat rasa manis memenuhi tenggorokan Xiaoyan, 1 detik, 2 detik. Xiaoyan menunggu efek ajaib babau Yuan Lingguo, tetapi Xiaoyan menghela nafas tak berdaya dan berkata, kali ini nasib baik hilang, sedikit sial. Moning datang ke Xiaoyan dengan pedang hitam, tetapi keduanya hanya berjarak 5 meter dan saling memandang. Saudara Xiaoyan, apakah ada kata-kata terakhir? Saya akan mencoba membantu Anda sebanyak mungkin. Moning tertawa. Xiaoyan mendengar senyum, tetapi hanya mengangkat kepalanya perlahan, bahkan jika tubuhnya terluka parah, mata Xiaoyan masih bersinar, dan sihir pensinyalan diri Ning yang terungkap di matanya agak bingung. Brother Gengping, apakah Anda pikir saya akan mati? Tanya Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk melawan? Moning bertanya-tanya. Tidak, jawab Xiaoyan. Moning menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengangkat pedang hitam di tangannya dan membidik Xiaoyan. Begitu pedang hitam itu jatuh, dia bisa langsung memotong kepala Xiaoyan. Tapi aku tidak berpikir aku akan mati, percaya atau tidak. Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri di wajahnya ketika Moning hendak melambaikan pedang hitam. Begitu suara Xiaoyan jatuh, mata Moning menyipit tiba-tiba. Dia menatap ke belakang Xiaoyan, tidak tahu apa yang dilihatnya, yang membuatnya gugup dan takut. Moning menggertakkan giginya segera, dan dia benar-benar tidak bisa menyeret, segalanya berubah. Hah! Moning tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba membanting pedang hitam di tangannya, dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Xiaoyan tidak tersentak, tentu saja, karena Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, tetapi hanya bisa menyaksikan pedang hitam itu menebasnya, tetapi meski begitu, Xiaoyan masih memiliki senyum percaya diri. Pedang hitam jatuh sangat cepat, tetapi untuk Moning, sepertinya menunggu kepala Xiaoyan mendarat, menunggu seabad. Ini adalah suara dalam benak Moning. Pada saat ini, sepertinya lonceng raksasa terngiang di benaknya. Pedang hitam melayang di antara leher Xiaoyan. Dengan kurang dari 2 jari, Xiaoyan hampir mendarat di kepalanya, tetapi hanya sedikit saja setiap kali. Lihatlah Brother Gengping, aku bilang aku tidak bisa mati,
kamu masih tidak percaya, Xiao Yan tersenyum. Ah, Moning mengeluarkan raungan yang memilukan. Rasa sakit ini berasal dari jiwa. Xiao Yan tidak pernah menoleh, karena dia tahu bahwa di belakangnya pasti bayangannya. Hah! Dengan suara keras, saya melihat bahwa jari kehidupan di tangan kiri Moning tiba-tiba putus. Tangan kiri Xiao Yan melihat jari manisnya berubah menjadi abu terbang, dan jari kehidupan di tangan kiri Moning terbang ke Xiao Yan dan menghilang. Di jari manis, jari Xiao Ning membengkak menjadi jari manis Xiao Yan menggerakkan jari barunya. Adegan aneh ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Tidak mungkin. Aku belum kehilangan, mengapa? Moning menahan rasa sakit, merah di sekitar matanya, dia tidak percaya adegan di depannya. Pada saat yang sama, beberapa momen muncul dalam pikiran Xiao Min segera setelah Xiao Yan mendapatkan jari Moning. Bagian belakang seorang pria menghadap dunia ungu gelap, dan ada Pentium Warcraft yang tak terhitung jumlahnya melintas di bawahnya, tapak tangan pria itu sedikit diselidiki, dan jari manisnya mengibas, dan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang. Ini mengacu pada fagositosis, yang dapat melahap 10.000 jenis kekuatan dan mengubahnya menjadi semua. Apakah kamu mengerti, Xiao Yan? Pria itu bergumam, dan kemudian dia sedikit menoleh setelah berbicara, pikiran Xiao Yan sepertinya memiliki segalanya. Petir itu keras, Xiao Yan menatap wajah samping, pikirannya sangat bergejolak. Seseorang tidak dapat menangkap semua penampilan, tetapi untuk dirinya sendiri, mata, hidung, mulut, setiap fitur adalah penampilan paling mendalam dalam ingatan, dan hanya wajahnya sendiri yang tidak akan pernah mengakuinya. Meskipun dia hanya melihat wajah samping, Xiao Yan berani 100% yakin bahwa wajahnya adalah dirinya sendiri. Yang lebih aneh adalah bahwa bahkan suara berbicara persis sama dengan Xiao Yan sendiri. Reaksi pertama Xiao Yan adalah fantasi, tetapi adegan di sekitarnya sangat nyata. Meskipun penampilan dan suaranya mirip, keausan dan momentum yang berasal darinya jauh lebih sedikit daripada Xiao Yan. Jika Anda melihatnya dari titik ini, sosok ini bukan diri Anda sendiri. Fingers of Life, ya, dia adalah penguasa Fingers of Life, lalu, siapa dia? Bagaimana kamu terlihat seperti dirimu sendiri? Xiao Yan bingung di dalam hatinya, tetapi ketika dia berpikir, tiba-tiba ada energi di tubuhnya yang menyapu urat dan kegilaannya, dan kemudian sumber gas abadi yang mengamuk mengalir ke dantiannya, semacam rasa nyaman mengalir melalui anggota tubuh dan tulang. Cedera Xiao Yan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sebaliknya, tubuh Maning mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ah, tidak mungkin, akulah pewarisnya. Akulah respeknya. Moning menggeram, tapi vitalitasnya mengarah ke kegilaan oleh tangan kiri dan kanan Xiao Yan. Diserap, tidak hanya kehidupan, tetapi juga kekuatan jiwa, sumber keabadian, dan darah fisiknya semuanya dilahap dan dilahap. Xiao Yan menutup matanya. Adapun teriakan Moning, dia belum pernah mendengarnya, dan benar-benar tenggelam dalam keadaan ini. Xiao Yan dapat merasakan kekuatan keabadian, vitalitas, dan jiwa dari jari-jarinya. Sebagai hasilnya, kekuatannya langsung pecah dari tahap awal peri pertempuran bintang 5 ke periode tengah peri pertempuran bintang 5. Kekuatan jiwa telah diperkuat lagi, tetapi masih ada jarak dari dunia semu. Tidak ada banyak sumber energi abadi dari Maning, dan Maning sendiri tidak memupuk kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa sedikit lebih kuat, kekuatan jiwa Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mencapai kuasi domain. Menelan mengacu pada sumber abadi yang sedang diunggah, tetapi Xiao Yan masih memiliki sumber abadi yang melonjak di tubuhnya. Ternyata, Xiao Yan bergumam, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk, efek ini datang terlambat, tetapi pengorbanan berarti bahwa sumber keabadian, kekuatan jiwa, dan vitalitas yang dapat diubah semuanya kurang dari 1/10. Linggu Babao Yuan yang dia layani sebelumnya berperan. Seperti kata Ding Yue, semakin Babao Yuan Lingguo menjadi lebih baik dalam kasus cedera serius, tubuh abadi-abadi Xiao Yan terus mengalir ke dantiannya saat ini, berhenti di pesawat tempur bintang 5 kekuatan awal mulai melonjak seperti semburan. Pada hari-hari awal pameran pertarungan bintang 5, terobosan ekspansi yang mengisi dan jenuh, dalam satu kesempatan, di tengah-tengah peri pertarungan bintang 5. Tapi terobosan ini tidak berakhir. Sumber keabadian di tubuh Xiao Yan masih bergegas ke dantiannya, tetapi untuk sesaat,
Xiao Yan menerobos lagi, tahap akhir dari peri bintang berjuang 5, sampai ke puncak. Boom boom. Xian Jie tidak akan pernah terlambat, bahkan di laut dalam, Lei Yun masih mengembun. Ini, Xian Jie. Saat ini, siapa lagi yang akan menerobos ke sini? Hai Jue Wang Mei mau membeku, menunjukkan warna yang luar biasa. Lagi pula, ada sangat sedikit Xian Jie di laut dalam ini, terlebih lagi, pertempurannya sangat sengit sekarang, sangat mengejutkan bahwa perampok peri ini muncul di atas kepala mereka, dan itu berarti bahwa orang yang menerobos kekuatan dekat sini. Air mata Ding Yue masih melekat di matanya. Tim yang tak kenal takut dipanggil oleh Ding Yue. Ding Yue tidak punya waktu untuk memberitahu semua orang tentang situasinya, tetapi keabadian tiba-tiba dari bajingan itu menarik perhatian semua orang. Mas, Ding Yue, bagaimana dengan Xiao Shao? Semua orang cemas, karena Ding Yue hampir tinggal di ring ruang Xiaoyan dan hampir tidak pernah bertindak sendiri. Ding Yue tidak pandai bertarung, jadi sebagian besar waktu dia mengembangkan senjata dan baju besi di lingkaran ruang angkasa. Xiao Shao ada di dalamnya, dia akan mati, semua orang akan menyelamatkannya. Ding Yue cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, begitu suara itu jatuh, kerumunan hampir tidak memiliki keraguan, dan semua bergegas menuju ruang hampa udara ini. Masuk. Namun, kerumunan baru saja bergegas ke tengah-tengah, dan guru langit membanting di sini. Ruang hampa udara runtuh seketika, dan air laut di sekitarnya tiba-tiba mengalir masuk. Semua orang mengerutkan kening, mendengar bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dan tidak ada yang berdiri. Bahkan Dragon King mengutuk, tetapi bergegas ke atas. Depan. Hah. Lebih dari selusin sosok bolak-balik melintasi lautan, Xian Lei meledak, dan banyak gelembung udara muncul di air laut, menghalangi pandangan. Apakah kamu menemukannya? Tidak. Semua orang dengan cemas mencari sosok Xiao Yan di air laut terdekat, tiba-tiba nafas terkejut menarik semua orang. Ada situasi. Semua orang mendengar bahwa mereka terbang, dan melihat Xiao Zhan memegang mayat dengan satu tangan, dengan 5 fitur, dan lidahnya ditarik keluar. Kematiannya mengerikan. Kematiannya luar biasa. Mayat siapa ini? Semua orang berkumpul, memandangi mayat yang tak dikenal itu, dan semua orang menyebutkan tenggorokannya. Keamanan Xiao Yan membuat semua orang merasa lega. Melihat pakaian itu mirip dengan orang-orang itu. Ding Yue paling khawatir dan buru-buru datang untuk menyelidiki, tetapi dia lega setelah melihat mayat itu. Ini jelas bukan Xiao Yan, karena dia bisa melihat pakaian itu. Ini adalah salah satu dari 10.000 kuil itu. Xian Lei terus membombardir, gelembung-gelembung di sekitarnya tidak membubarkan untuk waktu yang lama, dan gelembung-gelembung padat di lautan tampak berkabut, yang menghalangi pemandangan, kecuali bahwa Xia Zhenghui sangat santai dan tidak tergesa-gesa. Apa yang kamu pelajari? Xia Zhenghui bertanya. Bagaimana mungkin mayat ini terlihat seperti manusia? Tampaknya tersedot oleh sesuatu, bukankah Xiao Shao memiliki bahaya seperti itu? Kata Xiao Zhan, membuat semua orang gelisah lagi. Apakah Shao Xiao? Dia sepertinya tidak memiliki kesusahan seperti ini, dan masih sangat senang untuk menyeberangi peri. Kekuatan jiwa Xia Zhenghui di dunia kuasi dapat membedakan Xiao Yan dengan paling akurat bahkan jika ada banyak napas di sekelilingnya. Dia menunjuk ke satu arah, dan ketika dia melihatnya dengan mata telanjang, itu semua gelembung, dan Xiao Yan tidak bisa dilihat sama sekali. Namun, konfirmasi Xia Zhenghui, semua orang merasa lega, tapi Ding Yue masih gugup, karena pada saat dia ditarik oleh Xiao Yan tampak seperti orang yang sekarat, tampak sangat malu. Tapi dalam waktu singkat, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melewati perampokan? Ini membuat Ding Yue tidak bisa mengerti dan tidak bisa percaya. Begitu kata-kata Xia Zhenghui jatuh, Ding Yue melarikan diri ke arah yang ditunjuk oleh Xia Zhenghui. Boom! Xianji terakhir jatuh tiba-tiba, dan sekali lagi mengaduk lapisan gelembung. Thundercloud menyebar di air laut, karena gelembung diaduk oleh jumlah kekerasan Xianji gila yang secara bertahap menyebar, dan air laut menjadi tenang dan teliti lagi. Ketika gelembung-gelembung menghilang, Ding Yue melihat sosok di depannya. Mata Ding Yue tiba-tiba menyusut. Setelah melihat dengan jelas, matanya basah lagi, dan dia bergerak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tercepat. Membuka lengannya untuk merangkul Xiao Yan, Ding Yue menangis, seolah-olah anak itu kehilangan ibunya, tangisannya sangat sedih.
Xiao Yan pertama agak terkejut, dan kemudian menepuk punggung Ding Yue dengan lembut, menenangkan Ding Yue yang menangis seperti anak kecil. Anak perempuan selalu lebih emosional daripada anak laki-laki, belum lagi Ding yang telah tumbuh di rumah kaca Yue, untuk pertama kalinya, merasakan emosi yang lebih kuat daripada kehidupan. Semua orang berkumpul di sekitar. King Muer dan Zhen Ni tidak cemburu. Melihat penampilan Ding Yue yang memilukan, mereka juga menduga bahwa di ruang hampa udara mereka tidak tahu, pertempuran yang mengerikan terjadi. Mengapa Ding Yue? Xiao Yan adalah yang pertama keluar. Wang bajingan. Setelah menangis, Ding Yue mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Yan, tetapi setengah bermimpi tentang mengganti palu kepalan kecil di dada Xiao Yan. Haha, bukankah itu baik-baik saja? Aku tidak peduli dengan orang seperti ini. Aku juga ingin membunuhku seperti ini, Ding Yue, kamu dapat melihat bahwa aku sangat tampan dan tampan, dia tidak bisa menjadi lawanku. Xiao Yan tertawa dan menggaruk kepalanya. Ding Yue menyeka air matanya sebelum memutar matanya ke Xiao Yan. Ding Yue hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Yan membuat isyarat diam padanya, memberi isyarat untuk tidak mengekspos dia berhadap-hadapan. Melihat Xiao Yan terlihat seperti ini adalah air mata untuk tertawa, inilah Xiao Yan tertawa hidup-hidup. Jangan cemas, masalah kita belum semuanya terpecahkan. Xiao Yan berkata perlahan. Saat ini Xiao Zhan sedang berjalan di depan Xiao Yan bersama mayat Moning, yang membawa mayat Moning. Xiao Zhan, anakmu bisa mengerti intinya, mayat ini sudah cukup untuk memberi mereka pukulan guntur. Xiao Yan melihat ini dan memberikan jempol kepada Xiao Zhan memandang Xiao dengan meringis. Yan, menggaruk kepalanya. Xiao Zhao, apakah ini masih ofensif? Petik 2. Ya, kamu menggendongnya, kamu adalah bocah. Upama kowe ngerti rasa atiku iki, tenan